menjawab. Ada pertanyaan yang di direct message ke saya, jadi tidak ada di tempat everyone ya. Bu Nancy pasti nggak bisa baca pertanyaannya. Jadi saya akan baca pertanyaannya dari anonim. Ya, memang saya nggak pernah membaca pertanyaan itu dari siapa, ya. Sehingga orang yang mendengar rekamannya tidak tahu ini kasusnya siapa. Bagaimana reaksi yang tepat menghadapi suami yang hampir selalu membuat keputusan yang berbeda dengan yang sudah saya ambil, khususnya dalam parenting, pola asuh. Saya sudah bilang ke anak tidak, tapi suami akan bilang ya. Mah, boleh makan es krim? Nggak boleh. Boleh, Pak? Boleh. Boleh main? Mah, jangan. Tunggu papahnya datang, ya kan? Jadi banyak ini pertanyaan cuma sampai di situ, tapi tak tambahin lagi kata kali apa? Kasus-kasus Bu Nancy, banyak kasus Mr. Yes menikah sama Mrs. No. Boleh es krim, Mah? Nggak boleh. Oke. Dia bilang oke, tapi tunggu Mr. Yes pulang. Boleh es krim, Pak? Beli 2 ya, Bapak 1, kamu 1. Iya, Mr. Yes. Aku mau berenang, Mah. Jangan. Lagi COVID, batuk lagi. Oke, dia bilang oke, nurut kayaknya ya. Tunggu papanya pulang. Pak, boleh berenang? Ayo, bareng. Gimana nih suami? Wah, jadi itu Mr. Yes menikah sama Mrs. No. Gimana nih punya suami seperti ini? Yang pasti kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, anak akan punya pengertian. Anak akan punya pengalaman. Pengalamannya akhirnya membawa pada pengertian. Mama jahat, papa baik. Mama jahat, papa baik. Karena mama selalu bilang tidak dan tidak. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, suami saya seperti itu. Bahkan mungkin nih, anak saya juga udah berteriak begitu, Pak Jarod, mama jahat. Lah, no melulu. No melulu gitu ya. Anak saya berteriak, mama jahat. Gitu. Yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Berarti hati anak sudah merasakan kalau ibu jahat. Dan itu akibat karena ibu melarang, tidak. Bukan karena saya melarang, Pak. Itu akibat suami saya yang merubah keputusan. Selalu bilang iya. Makanya anak saya jadi bilang saya jahat. Enggak. Pertanyaannya, Bu Nancy, gimana menghadapi suami seperti ini? Ya, silakan. Itu nggak usah orang lain, Pak. Itu di dalam keluarga saya sendiri seperti itu. Makanya lebih oke lah menjawabnya. Contohnya tadi seperti saya bilang mie instan itu tadi. Sudah bikin peraturan rule di rumah. Karena kan tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa keluarga Pak Roni, it's okay, nggak apa-apa makan mie instan. Jadi apa yang terjadi? Kita bikin meet in the middle ini ya. Oke, kita sepakatin bersama, boleh makan mie instan 1 minggu 1 kali. Jadi anak-anak dan kita semua sepakat mendengarkan rule tersebut, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Pak Roni bilang sama Mbak, bikinin mie instan. Saya nggak sebutin merek ya, nggak enak ya. Bikinin mie instan. Anak yang ngitung, bukan saya yang ngitung. Karena anak gimana-mana juga suka mie instan ya. Senin, gitu hitung anaknya. Hari Kamis bilang lagi ke Mbak, bikinin mie instan. Yang protes bukan saya, tapi yang protes anak-anak. Papa udah 2 kali, Mah. Kalau Papa 2 kali berarti seharusnya aku juga boleh. Kok Mama bikin benda boleh, Papa Mama bikin enggak boleh. Buktinya Papa sendiri. Ternyata Sabtu minta lagi, Minggu minta lagi, seminggu bisa 4 kali gitu ya. Nah, sometimes juga akhirnya anak-anak berpikir, oh mamahnya ini yang galak. Yang ini tidak, no, papahnya Mr. Yes. Nah, kita kalau seringkali bikin ketidaksepakatan, satu Mr. Yes, satu Mr. No, anak-anak zaman sekarang pinter loh Bapak Ibu. Mereka akan bikin cari kesempatan. Mereka bahkan bisa maaf dalam tanda kutip mengadu domba. Nah, kita harus bicarakan baik-baik. Makanya perlu kesepakatan. Kalau tadi kan saya sebutkan sebelumnya kesepakatan pintu gerbang. Ini sepakatan dalam kamar gitu ya. Nah, tapi jangan ribut di depan mereka. Nanti mereka akan semakin memanipulasi. Misalnya ini, loh kamu gimana sih? Kamu sudah bilang tidak gini-gini. Jangan. Mereka malah memanipulasi. Kalau di depan anak ya sudah biarin aja. Istilahnya maaf dalam bahasa saya cincang-cincang lah. Ya sudah kalau gitu kalian mau ambil makanan itu ya boleh aja. Tapi begitu saya masuk kamar, saya bilang, loh kok tidak sesuai kesepakatan. Kita harus sepakat di depan anak-anak, supaya anak-anak juga tidak memanipulasi kita. Cuman gini Pak Jarod,
Kalau bicara yes dan no, tidak sepenuhnya loh kita tuh selalu istri yang no. Kadang-kadang ada di titik-titik tertentu malah suami yang no. Let's say ya, kalau bicara makanan, saya itu tukang no, Pak Roni cincai-cincai. Soal keuangan, saya yang no, Pak Roni yes yes. Tapi kalau misalnya sometimes soal pergi, anak cewek pergi sama laki-laki, nah dia yang tukang no-nya, Pak. Nah, jadi kita ada titik-titik tertentu, makanya dari awal saya bicara tentang komunikasi, ada titik-titik sensitif. Nah, kita juga tidak bisa, oh ini Mr. Yes, Mr. Yes, istrinya Mrs. No, tidak. Ada titik-titik tertentu. Nah, oke, kita harus bicarakan di luar anak-anak dan meet in the middle gitu ya. Terus juga kita yang no juga jangan selalu no, kita kendorkan juga. Kita gini loh, kalau kita no terus ke anak, kita juga harus melihat satu titik dia akan curi-curi buat kita. Curi-curi di belakang kita. Tapi yuk kita sepakat suami istri bersama supaya kita melonggarkan anak kita dan kita melihat, oh ini batasan. Tadi seperti Pak Jarod bilang kan, anaknya pulang sampai malam gitu ya. Nah, tapi kita melihat, oh ini batasannya, kita lihat recordnya lah, ini anak bukan anak nakal, ini anak memang bukan anak yang suka melawan. It's okay lah, kasihlah kelonggaran lah buat anak kita. Kita juga nggak bisa selalu no aja ya gitu ya. Nah, seringkali sometimes itu karena papahnya kerja. Pak Jarod kita punya kenalan nih, di mana papahnya itu kerjanya di luar negeri, lama sekali pulangnya. Dia menutupi rasa bersalahnya dengan cara apa? Semua yang diminta anaknya selalu yes. Mau minta sepatu lah, mau minta game lah, mau minta inilah, mau minta itu. Ini cara mendidik yang salah. Dia menutupi rasa bersalahnya dengan memberikan yes apa aja kepada semua yang diminta anak. Jangan. Dan ini seringkali kejadian, papanya sibuk sepanjang hari. Dia merasa bersalah karena dia nggak sama anak-anak. Jadi apapun yang diminta anak selalu di-yes-kan. Ayo, jadi jawaban saya adalah sepakat bersama-sama di dalam kamar, supaya jangan sampai dimanipulasi anak, mana yang benar-benar yes dan no, dan akhirnya kita benar-benar melakukan yang yes ya yes, yang no ya no, gitu ya. Pak Jarod, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Nancy. Dan kalau Pak Roni Daud masih mengajar di STT, nanti saya akan kembali minta Pak Erik untuk penutup ya dengan perjamuan. Nah, saya akan menambahkan gimana caranya supaya suami istri ini nggak berbeda-beda, Mr. Yes sama Mr. No, ibunya sudah bilang yes, bapaknya bilang no, ibunya no, bapaknya yes, artinya tidak ada kesehatian antara suami istri, lalu akhirnya anak memberikan label kepada orang tuanya. Nah, caranya adalah untuk ngambil waktu khusus suami istri, tadi yang Ibu Nancy katakan sebenarnya sih, membuat kesepakatan kita nih di anak ini mau gimana, sekarang kita biar nggak diadu sama anak misalnya gitu ya. Selain soal label juga bisa diadu sama anak. Jadi kita sepakat ya soal apa, uang saku, soal pulang malamnya jam berapa, soal batasan pergaulan dan sebagainya. Maka suami istri boleh membangun kesepakatan dalam arti yang disetujui suami istri ini yang mana gitu ya, diskusikan. Bahkan kalau istri saya kadang-kadang dia nggak menjawab duluan. Jadi kalau ada anak mau nanya dalam batasan-batasan moral atau soal mungkin anggaran berupa atau izin dia mau pergi, ini anak saya nih kemarin kena COVID ya 15 Juni sampai awal Juli. Begitu sembuh, dia mau ke Gunung Gede, mau naik Krakatau. Ini kemarin udah pulang dari Krakatau, udah ngomong lagi, aku mau ke Rinjani gitu. Nah itu kalau dia nanya begitu, hal-hal yang agak penting, istri saya nggak pernah jawab. Mama bicara sama papa dulu ya gitu. Atau kadang-kadang dia, Mama sih punya pendapat begini, tapi nanti papa yang kasih izin. Jadi karena kita suami istri sudah sepakat untuk hal-hal tertentu izin itu di suami, di kepala keluarga. Jadi nanti anak biasanya ngomong gini, aku udah bicara sama mama, kalau mama gini, kalau papa gimana, gitu ya. Jadi kita biasa diskusi. Untuk hal yang penting memang sebaiknya kan suami istri udah tinggal bersama ya, lama-lama kan tahu ya.
ini berbeda, ini berbeda. Nah, yang biasa jadi areal perbedaan itu jangan menjawab anak dulu aja. Ya, papa mama rundingan dulu, gitu. Papa mama rundingan dulu, gitu. Jadi nanti begitu keluar keputusan, itu setelah dirundingkan, udah itu nggak pasti akan berbeda lagi. Waktu itu sebelum Juni ya, anak saya itu rajin banget karena emang dia juga kerja yang emang harus berhubungan dengan banyak orang, jadi ke kafe gitu. Wah, kita khawatir, saya sama istri sudah vaksin, anak belum gitu. Dan kadang-kadang memang kita suami istri juga mau sepakatnya itu susah gitu ya. Kadang-kadang kita mau sepakat aja, ya itu pun susah gitu ya. Tapi kalau kita nggak sepakat dulu gitu ya, ya pasti nanti ke anak berbeda. Lebih baik kita susah dulu, diskusiin boleh dan tidaknya, baru nanti siapapun yang bicara, yang mewakili kita berdua. Dan memang benar waktu itu akhirnya anak saya betul-betul kena COVID gitu, karena dia pergi ke kafe gitu. Nah itu waktu terjadi, tapi paling tidak kita nggak saling menyalahkan antara suami dan istri. Kamu sih kasih izin, enggak, karena udah sepakat duluan. Jadi waktu terjadi betul-betul anak saya kena COVID gitu ya, ya kita hadapi bersama-sama, rawat di rumah sampai sembuh. Jadi tapi pasti kejadiannya akan berbeda kalau sebelumnya belum ada kesepakatan. Dan gara-gara diizinkan kena lagi begitu kan, waduh COVID Delta, sesak nafas, hari yang keempat pingsan. Tapi kami menghadapi itu dengan sehati karena sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan. Jadi kalau hal-hal yang sering mengalami perbedaan, ya itulah yang suami istri udah tahu nih. Kalau begini pasti beda, kalau begini harus beda. Janjian aja. Kalau anak nanya ini aku yang jawab, nanya ini kamu yang jawab. Jadi kalau hal-hal yang penting jangan jawab duluan. Itu cara membuat kita tidak banyak diadu sama anak atau berbeda di depan anak. Ya, memang pasti berbeda. Suami istri pasti berbeda. Tapi perbedaan-perbedaan itu bisa mulai diatur dan dikendalikan supaya anak akhirnya tahu bahwa kita itu juga bisa sehati dalam perbedaan. Ya, kita bisa sehati dalam mengambil keputusan. Bisa juga dibagi areal. Untuk hal-hal ini, mama ngambil keputusan, kalau sudah istri ngambil keputusan, ya suami nggak usah intervensi. Untuk hal yang bapak mau ambil keputusan yang mana? Oke, berarti kalau nanya soal itu, ibu jawabnya tanya bapak aja. Itu nanti biar bapak yang ngasih izin. Udah. Apapun yang izin apa enggak, memang itu arealnya si papa. Itu juga boleh ya. Jadi teknik pemisahan wewenang. Atau teknik dengan cara kita bikin aturan sepakat baru disampaikan ke anak. Jadi boleh mana yang mau dipakai duluan, nggak apa-apa. Karena menikah itu lama, 50 tahun tinggal bersama. Kalau mendidik anak itu kayak 25 tahun, karena dia akan menikah di usia 25. Nah, sepanjang 25 tahun itu nanti peraturan boleh berubah-berubah, kesepakatan itu bisa diganti, tapi harus ada kesepakatan. Ya, jadi ketika soal pergaulan, oke, papahnya, soal keuangan, mamanya. Kalau nanya soal uang, penggunaan uang, udah nanyanya ke mama aja, misalnya begitu. Ya, izin pergi, nah siapa yang memutuskan? Itu boleh dibikin kesepakatan. Yang paling bagus sebenarnya adalah kesepakatan. Tapi kalau enggak, pemisahan wewenang juga boleh. Ya, kalau dia nanya begini-begini, ya biar sama kamu aja. Apapun yang kamu jawab, ya aku setuju. Gitu. Kalau sampai nggak setuju, jangan menganulir yang sudah diputuskan. Tapi ngajak istri bicara. Berikutnya kalau ada yang begini-begini, aku sebenarnya nggak setuju. Berarti lain kali. Tapi yang sudah jangan dianulir ya. Itu akan nanti mengurangi wibawa pasangan kita terhadap anak kita. Jadi kalau istri atau suami sudah mengambil keputusan, jangan dianulir. Ya sudah, walaupun dengan berarti biar dia pergi dah. Tapi kalau ibu khawatir, ntar kena bener nih, ketularan bener nih, ntar kena COVID nih. Ya bener kan, gitu. Ya sudah, hadapi aja, nggak perlu menyalahkan. Kamu sih kasih izin gitu, nggak usah. Jadi apapun dari dampak yang sudah diizinkan, nggak usah dianulir. Tapi berikutnya kalau begini, ngomong dulu sama saya, gitu ya. Kita bicara. Jadi itu bisa seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi, ya sudah. Bahkan termasuk apapun akibat dari yang sudah itu. Ya, apapun, tetap yang sudah ya sudah. Jauh lebih baik tidak menganulir keputusan pasangan yang sudah dilakukan kepada si anak. Ya, ya. Karena dari seginya waktu, ya kita udah lewat 7 menit, maka kita akan akhiri. Kita berjumpa lagi Senin depan. Kita 3 kali hari Senin akan banyak Q&A ya untuk
couples, parenting, couples. Jadi bergantian ya. Jadi nanti yang belum dijawab, tadi ada yang direct message ke saya sebuah pertanyaan, kita sambung minggu depan ya.